Dia mengatakan, anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu. Setelah berpikir panjang, ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidupmu. Datanglah hari perkahwinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku serasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak, aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu, setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama, hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan. Yang tersisa adalah kesedihan dari semua kelebihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya 1 detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering,
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anakku? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan dan baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak, tidak menginginkan kebesaranmu yang luas, tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku serasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka titilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana.
dengan kasih sayang Allah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'adhi dzalika aw ihfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghimaan, celaka, celaka, celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah, karena ibu yakin sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan, kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang laku itu.
anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islami. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala, ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya. Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
terutama dia anak saleh, terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti pada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesolehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga, tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan, dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tuanya. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya, begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tapi adakah yang seperti ini seorang suami dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati? Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan perintah. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang 1 atau 2 hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas layak dimarahi suami, dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu apa penyebabnya. Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.